Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Iya, nih yang gue bilang. Bandar narkoba 19 tahun. Buset. Gua ini cuma 5 tahun jadi bandar narkoba. Ini 19 tahun, subhanallah. Beliau ini debut karirnya di narkoba ngalahin gue. Gue dulu SMP dari bandar narkoba sampai gue kuliah terus 96 dari SMP kelas 2 keluar SMA, kuliah, lalu gue jual narkoba, berhenti, stop. Nah ini 19 tahun plus ditangkap polisi lalu dipenjara. Firdaus Oiwobo atau Firdaus Oncom yang katanya pengacara dukun yang sekolahnya di bawah pohon bambu, bayarannya pakai daun jambu. Udah gitu pas lulus langsung dapat gelar sultan. Ijazahnya ijazah Panglima Salatin. Waduh, mondar-mandir terus di beranda TikTok gua, jadi gua pusing. Jadi kalau nggak ngomong gua gatel ya. Firdaus yang katanya mengaku keturunan Gajah Mada. Emang masih ingat berapa turunan Gajah Mada sampai sekarang, sampai ke lu itu? Emang masih ingat lu turunan keberapa dari Gajah Mada? Di Indonesia itu rata-rata terahnya akan terputus di keturunan keempat. Ya, misalnya gua nih, gua cuman inget bapak emak gua, udah gitu kakek nenek, kebuyut aja udah lupa. Di keturunan keempat itu udah lupa gua, apalagi sampai ke, ya elah, lu itu hidup di tahun 2022, Gajah Mada hidup di tahun 1293. Gajah Mada di akhir abad ke-12, lu hidup di abad ke-21. Hebat bener lu. Ingat silsilah keluarga yang sudah 700 tahun lebih. Orang Indonesia itu kalaupun ada yang mencatat silsilah keturunannya, itu terahnya akan terputus di keturunan ke-7. Rata-rata udah keturunan ke-7 itu udah hebat. Apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang itu paling dia hafal kakek neneknya, setelah itu kebuyutnya dia udah lupa. Apalagi ke keturunan ke-5, ke-6, ke-7 udah nggak ada. Jadi kalau lu ngaku masih inget kalau lu keturunan Gajah Mada, waduh, apalagi lu ngaku sultan. Yang gua bingung, kalau lu ngaku sultan artinya bokap lu sultan, kakek lu sultan juga. Karena sultan itu gelar yang tidak bisa disematkan, nggak ada sekolahnya. Gelar itu dapat dari keturunan. Oke, itu kalau lu bener keturunan sultan. Tapi lu salah juga, Gajah Mada itu bukan raja. Gajah Mada itu patih. Jadi lu kalau memang lu keturunan Gajah Mada, lu nggak boleh ngaku sultan. Salah juga. Nah kemarin lu dapat gelar Panglima Salatin. Ngerti kan Salatin? Salatin itu panggilan untuk para raja dan untuk para sultan. Kalau lu Panglima Salatin artinya lu panglimanya para raja, panglimanya para sultan. Dan yang mengangkat lu artinya sultan-sultan, raja-raja. Memang di sekeliling lu itu ada berapa sultan, ada berapa raja di sekeliling lu. Yang gua lihat cuman Gus Tempe lah, yang wisi itu terus gua lihat. Wisi apa itu? Itu sultan juga yang ngangkat lu. Hei Firdaus, salah kalau gitu caranya. Karena apa? Kalau lu memang pengacara, gaya bicara lu tidak menunjukkan kalau lu seorang akademis. Salah. Terus yang bikin gua geram nih ya, lu itu sekarang coba-coba mengusik ketenangan Raffi Ahmad, Andre Taulani. Mereka itu dapat gelar sultan bukan pengakuan dia, bukan dia mengaku-ngaku sultan. Andre Taulani atau Raffi Ahmad, mereka dapat gelar Sultan Andara dan Sultan Bintaro karena mereka ada persamaan. Nih, itu panggilan dari masyarakat yang menganalogikan mereka sebagai sultan. Ngerti analogi kan? Persamaan dari dua hal yang berbeda.
Persamaannya kelihatan. Ya, persamaannya kelihatan. Kalau raja-raja pada zaman dulu dia punya istana, dia punya pengawal, dia punya pasukan perang. Begitupun dengan Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Ya, istananya ada di Bintaro dan di Andara. Istananya mewah. Hampir seperti mirip istana raja, begitu pandangan masyarakat. Pengawalnya, ya pengasuh anaknya, yang tukang masak di rumahnya, satpam-satpam rumahnya yang ngejaga kehidupan sehari-harinya, itu pengawalnya. Pasukan perangnya yang bekerja di Rans Entertainment atau di Taulani TV, itu pasukan perangnya. Admin media sosialnya itu pasukan perang mereka. Jadi wajar kalau masyarakat menganalogikan mereka sebagai sultan. Masyarakat juga tahu, tidak menyatakan itu sebagai sultan secara harfiah, bukan. Hanya analogis saja. Jadi kalau lu kebakaran jenggot karena kesultanan lu seperti diambil sama mereka, ya lu salah. Lagian gue bingung, kalau lu memang sultan, lu harusnya bisa jaga wibawa seperti orang-orang lain tuh, seperti layaknya para sultan. Lu tiap hari pansos, tiap hari ya ngomongin yang enggak. Kalau memang mau cari panggung yang benar. Kenapa Atta Halilintar menghapus podcastnya? Karena akhirnya Atta Halilintar tersadar. Jadi obrolan sama lu itu nggak ada yang mendidik, nggak ada yang mengedukasi. Jadi wajar dihapus. Lu jangan kebakaran jenggot, semua dilaporin. Kalau memang lu pengacara, lu kerja saja sebagai pengacara yang benar. Bukan bikin ini, bikin itu, jadi bikin gaduh. Nah, terus pesen gua satu lagi, kalau lu mau ngomongin soal agama, lu belajar dulu deh. Belajar dulu agama, apalagi Islam. Ya, agama Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Terlihat sulit, tapi juga jangan dipersulit. Jadi gampang. Banyak pesantren di Indonesia, banyak orang-orang yang mau belajar dan saling mengajari. Ya, jadi nggak usah pakai nalar sendiri. Nah, terus saran gua, mungkin lu harus konsultasi ke dokter jiwa. Gue nggak nganggap lu jiwa, tapi maksudnya nggak nganggap lu sakit jiwa, nggak. Gue juga nggak benci sama lu. Cuman di ilmu kejiwaan ada yang namanya waham kebesaran. Waham kebesaran itu seperti gini. Lu merasa seakan-akan lu bernilai. Lu merasa seakan-akan lu tuh sejajar dengan orang-orang penting, dengan itu dah waham kebesaran dalam ilmu kejiwaan. Sebaiknya konsultasi. Ya. Salam akal sehat.